Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Sekarang kita akan bahas tentang Research Education Network. Yang akan dibahas adalah The Science Information Network atau SINET. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ardinwari Cesar, Ilham Fadilah, Nadia Miranti, Rahmat Agung, dan Sylvia Naim. Yang pertama ada The Science Information Network atau SINET. Jaringan informasi sains adalah jaringan tulang punggung akademik Jepang untuk lebih dari 800 universitas dan lembaga penelitian yang menghubungkan banyak fasilitas penelitian di bidang-bidang seperti seismologi, ilmu ruang angkasa, dan lain sebagainya. Sekarang digunakan lebih dari 2 juta pengguna dan mendukung kolaborasi penelitian internasional melalui jalur internasional. Yang sekarang dipakai adalah SINET 5 yang sudah dirubah dari SINET 4 sebelumnya. Jadi di sini ada gambar jaringan domestik SINET 5 dengan not itu adalah daerah-daerah yang sudah menggunakan SINET 5 dan garis kuning tersebut adalah domestik atau garis tempat jaringan itu dibagi dengan kecepatan 100 gigabit per second dan warna biru di situ adalah jalur internasionalnya dengan kecepatan 100 gigabit per second. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham Fadilah. Ya, di sini selanjutnya ada 5 konsep dari SINET itu sendiri, yaitu infrastruktur canggih, di mana infrastruktur yang digunakan itu sudah sangat maju ya. Kemudian ada kecepatan ultra tinggi, di mana kecepatan dari jaringannya itu sendiri mencapai 100 gigabit per second. Kemudian ada ketahanan yang dimaksud di sini adalah reliabilitas ya. Jadi setelah dicoba beberapa kali, hasilnya itu konsisten. Terus di sini juga ada internasionalitas, di mana SINET 5 sendiri itu sudah menjalin kerjasama dengan bidang riset dan juga penelitian di luar negara Jepang itu juga. Dan yang terakhir itu ada multifungsi, di mana SINET mendukung untuk melakukan lebih dari satu tugas di dalam satu jalur jaringan. Ya, selanjutnya di sini ada gambar dari model pemanfaatan SINET 5, di mana dari tiap-tiap universitas itu menggunakan SINET 5 untuk ke resource sharing ataupun ke collaboration and its research field. Di antaranya itu ada ALMA, ITER. Itu tuh research untuk fusi nuklir, tenaga yang terbarukan, dan juga banyak hal lagi ya di dalamnya. Kemudian juga di sini ada private sector corporation yang ikut mengambil alih di information circulation dan big data sharing-nya. Kemudian ini juga ada MOC, di mana educational reform-nya itu ikut masuk ke SINET juga. Dan yang terakhir itu SINET juga menghubungkan data dari university tersebut ke cloud facility yang dimiliki oleh SINET. Ya, selanjutnya ada interkonektivitas yang akan dijelaskan oleh yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Miranti. Baik, selanjutnya adalah interkonektivitas. Jadi SINET 5 ini terhubung ke dua akses komersial domestik utama, yaitu JPIX salah satunya. JPIX ini merupakan internet exchange pertama di Jepang yang menyediakan IX dari sudut pandang netral. JPIX ini melayani lebih dari 150 perusahaan dan memainkan peran penting sebagai bagian dari inti internet Jepang. Nah, di mana pelanggan dapat berkomunikasi dengan ISP komersial domestik tanpa memasang koneksi lain, meskipun pelanggan dapat melakukannya jika mereka mau. Kemudian SINET 5 ini juga terhubung ke jaringan penelitian lain seperti WIDE. WIDE itu adalah Widely Integrated Distributed Environment, kemudian APAN, Asia Pacific Advanced Network, dan JGN, itu Japan Gigabit Network.
JGN merupakan jaringan litbang berkecepatan tinggi yang teruji untuk pengembangan teknologi TIK. JGN ini dirancang untuk menyediakan lingkungan pengujian bagi para peneliti teknologi jaringan canggih dan juga memberikan dukungan yang kuat bagi para peneliti. Kemudian SINET 5 ini juga serta beberapa jaringan akademik regional yang dioperasikan oleh Universitas Nasional untuk mendukung kegiatan penelitian kolaboratif lintas jaringan. Konektivitas internasionalnya, SINET 5 juga terhubung ke jaringan penelitian seperti Internet2 di Amerika Serikat, JAN di Eropa, dan TAIN4 di Asia. Untuk memfasilitasi penyebaran informasi penelitian internasional dan untuk mempromosikan kolaborasi dengan jaringan penelitian di luar negeri. Internet2, JAN, dan TAIN4 ini merupakan community seperti di Amerika Serikat, di Eropa, dan di Asia yang menyediakan solusi cloud, dukungan penelitian, dan layanan yang disesuaikan untuk riset dan pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvia Naim. Baik, selanjutnya ada SINET Promotion Office. Jadi di sini SINET Promotion Office atau yang biasa disebut dengan Kantor Promosi SINET didirikan pada bulan Oktober 2007 untuk mempromosikan penggunaan SINET. Dari sini tujuan utamanya yaitu memberikan konsultasi tentang penggunaan lanjutan jaringan, dukungan pengguna, dan pelatihan dan promosi mengenai layanan jaringan. Layanan dari promotion ini berupa promosi teknologi dan kampanye pendidikan berbentuk presentasi tentang penggunaan SINET, kampanye pendidikan, pembuatan dokumentasi, dan publikasi informasi. Ada juga konsultasi tentang penggunaan layanan jaringan, wawancara atau survei terhadap permintaan komentar dan permintaan untuk SINET, dan selanjutnya juga ada pemecahan masalah terkait kinerja, dukungan untuk masalah penggunaan layanan jaringan, dan peningkatan kinerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hardinwari Cesar. Baik, yang selanjutnya adalah sejarah tentang SINET. Nah, SINET ini sejarahnya dimulai dari tahun 1987, yaitu mulai terjadinya pertukaran data akademik yang terjadi di Jepang. Nah, kemudian yang selanjutnya pada tahun 1992 jaringan backbone internet SINET itu sudah selesai yang terdiri dari 29 situs dengan bandwidth kecepatan sampai dari 6 sampai 50 megabit per second. Selanjutnya pada tahun 2002 jaringan Super SINET telah diselesaikan dan beroperasi yang terdiri dari 14 situs dengan bandwidth mencapai 10 gigabit per second yang berjalan secara paralel terhadap SINET. Kemudian pada tahun 2007 SINET 3 sudah mulai beroperasi yang terdiri dari 34 situs dengan bandwidth kecepatan 1 gigabit per second sampai 40 gigabit per second yang terintegrasi dengan backbone SINET sebelumnya dengan layanan yang baru. Nah, selanjutnya pada tahun 2011 SINET 4 sudah mulai beroperasi yang terdiri dari 47 situs dengan bandwidth kecepatan mencapai 2,4 gigabit per second sampai 40 gigabit per second yang terdiri dari lebih banyak node daripada SINET sebelumnya. Nah, pada tahun 2016 SINET 5 sudah diselesaikan dan mulai beroperasi yang memiliki kecepatan yang lebih tinggi dari SINET 4 dengan kecepatan bandwidth mencapai 100 gigabit per second atau lebih, yang juga terhubung ke jaringan luar negeri atau jaringan internasional. Dari sejarah SINET cukup sampai SINET 5. Saya kembalikan lagi. Mungkin presentasi sudah cukup. Mungkin bila ada salah kata, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.